Shalom adik-adik. Sekali lagi nih Kak, kurang semangat kayaknya ya Kak ya. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Oke, hari ini yang melayani dari mana Kak? Guru Sekolah Minggu GKPS Resort Bandung. Kita perkenalan dulu ya Kak. Iya Kak, iya. Nama kakak Nesia Damanik. Biasanya dipanggil Kak Nesia dan Kak Desi. Kakak namanya Desi Munte, biasa dipanggil Desi aja. Oke, sebelum kita memulai nih Kak, kita mau tanya dulu nih kabar adik-adik sekolah minggu. Oh iya. Kalau ditanya kabarnya gimana nih Kak? Gimana ya? Coba nanti aku coba ya. Oke, siap. Apa kabar adik-adik Sekolah Minggu Resort Yogyakarta? Joy, sukacita. Harus senyum nih Kak. Oke. Kita coba ya. Kak, ya. Oke, siap. Kita coba ya. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Jogja? Joy, sukacita. Mantap nih. Keren ya Kak ya. Keren. Pasti pada semangat nih hari ini. Harus. Kita mau mulai ibadah kita hari ini ya Kak, penuh semangat dan juga sukacita. Betul. Kita mulai dengan apa Kak? Kita mulai dengan lagu pertama kita adalah Kumasuki Gerbangnya. Ayo kita nyanyi bareng-bareng ya. Adik-adik kalau mau berdiri boleh berdiri ya. Kumasuki gerbangnya Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau menyatukan hati dan pikiran kita. Yuk adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sampai dengan saat ini Tuhan Yesus masih memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan, kami bersukacita pada saat ini kami dapat berkumpul dimanapun kami saat ini dengan keluarga kami masing-masing dalam keadaan sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkati kami Tuhan, dari mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan senantiasa menjagai semua sekolah minggu Tuhan, secara khusus sekolah minggu Resort Jogja dimanapun saat ini mereka berada. Berkatilah ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mau ngapain lagi nih Kak? Kayaknya sekarang kita ini dulu deh Kak, biar lebih semangat kita nyanyi Happy Aya gitu Kak. boleh ya. Kita mau nyanyi dulu ya lagunya Happy Aya. Buat adik-adik yang di rumah, boleh berdiri ya. Saya senang jadi anak Tuhan.
capek. Nah, kita mau ngapain nih, Kak? Kayaknya udah lama tuh nggak baca titah deh, Kak. Iya, baca Kayaknya titah aku ya. lupa. Udah lupa ya? Lupa. Kita hari ini mau baca titah nih, Kak. Nomor berapa sih, Kak? Kita hari ini mau baca titah yang keempat. Aduh, yang keempat apa ya? Ayo, ingat nggak? Ayo yang di rumah masih inget nggak? Kira-kira Yang keempat adik-adik itu ingat apa? nggak? Apa? Kakak ingat nggak? Kayaknya aku lupa deh. Kak. Oke, kakak kasih Coba tahu kakak ya. ingetin deh. Oke, titah yang keempat adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kita ulangi lagi ya, Kak ya. Sekali lagi. Oke. Sama-sama ya, Kak. Oke, Kak. 1, 2, 3. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ingat ya. Iya. Nggak boleh sampai lupa lagi. Nggak boleh ya, Kak, ya? Iya, nanti Nomor kalau 4 ya? nomor 4. Nanti kalau sekali lagi kakak abangnya tanya, harus ingat. Oke, Kak. Sekarang aku Sip. jadi inget deh, Kak. Iya, bagus. Coba Harus sekali ingat. lagi, Kak, biar aku Sekali lagi ya, terakhir ya, biar makin inget ya. Oke, Kak. Kita sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Oke, mantap. Mantap, Kak. Oke, nah Sekarang aku inget nih. bagus. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di sorga. Anak-anak besar Tuhan cinta. Anak-anak kecil Tuhan cinta. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan nih, Kak. Oke, Kak. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi dulu. Oke. Lagunya. Nggak sabar nih, Kak, kalau Nggak kita sabar ya. dengerin. Oke. Siap-siap ya adik-adik, kita mau nyanyi. Lagunya adalah Bacalah Alkitab. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap
Shalom adik-adik. Shalom kakak. Apa kabar sekarang? Luar biasa, Coba Kak. kalau nggak salah tadi kakak masih ingat gak nama kakak yang membawa pujian tadi? Iya. Oh Kak. iya masih ingat katanya. Iya. Kalau kakak bertanya apa kabar adik-adik, tolong dijawab seperti yang dilakukan oleh kakak yang tadi ya. Yuk kakak akan bertanya buat adik-adik GKPS Resort Yogyakarta. Kakak juga baru tahu loh kalau ternyata GKPS Resort Yogyakarta itu ada 4 jemaat, yaitu Yogyakarta, Semarang, Pekalongan, dan Tegal. Tapi ketika kakak bertanya, semuanya ya menjawab. Kalau sekarang lagi duduk, coba kakak pengen adik-adiknya semuanya berdiri deh. Berdiri dulu semuanya ya. Oke, apa kabar adik-adik semua? Joy, joy, joy. Sukacita, Joy, sukacita. joy, joy. Sukacita, sukacita. Wah, kurang semangat, kakak juga jadi kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik semua? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Oke deh, terima kasih adik-adik, semuanya duduk kembali ya. Tapi sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah berkati kami, memimpin kami di dalam kebaktian kami pada saat ini. Kami sudah menaikkan pujian kami, doa kami, dan sekarang Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang sertai kami satu persatu Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan, bersikap dengan baik, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu kami nanti. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, ada pepatah yang mengatakan seperti ini. Kalau enggak kenal, katanya enggak sayang. Kakak pengen disayang dong sama adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Yogyakarta, sama kayak tadi Kak Nesya sama Kak Desi. Boleh ya kakak memperkenalkan diri kakak dulu ya. Oke, nama kakak yaitu Kak Senti Mariani Boru Purba. Tentunya dari guru sekolah minggu GKPS Resort Bandung. Itu perkenalannya ya. Baiklah, kita akan memulai firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kakak ulangi sekali lagi ya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu perikop kita hari ini. Dan tema kita hari ini adalah tentang kegiatan. Nah, kakak mau tanya nih sebelumnya, ada nggak adik-adik yang tahu apa artinya kegiatan? Nggak tahu kak, kan kami masih kecil-kecil, nggak tahu apa itu kegiatan. Oh iya ya, ternyata yang sekolah minggu yang kakak ajar sekarang itu masih berumur 5 tahun paling tua. Iya benar nggak adik-adik? Benar. Baiklah kalau gitu kakak akan mengatakan bahwa kegiatan itu sesuatu yang dapat kita lakukan. Apa ya istilahnya, yang dapat kita lakukan, atau bekerja deh, bekerja. Nah yang bekerja. Nah sekarang kakak tanya lagi, untuk apa sih kita bekerja? Adik pernah nggak lihat mama papa bekerja? Iya kak, mama papa aku kan bekerja. Ya untuk apa mama papa bekerja? Mereka bekerja untuk mencari uang dong kak, buat uang sekolah kami, buat makan kami, buat kalau kami liburan, pokoknya banyak deh kak. Nah itu dia yang namanya bekerja. Nah sekarang itu kalau mama papa. Kalau adik gimana? Adik pernah bekerja nggak? Pernah bekerja nggak ya? Ya udah, nanti kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang suka membantu? Saya kak. Membantu. Kakak yakin semua anak sekolah minggu di GKPS Resort Yogyakarta ini bukan anak yang malas,
bukan anak yang malas, semuanya rajin-rajin. Dan kakak yakin itu karena apa? Rajin sekolah minggu juga, dan di sekolah minggu diajarkan seperti tadi ayat di dalam perikop kita dikatakan bahwa jika seorang tidak mau bekerja atau jika seorang pemalas, janganlah ia makan. Nah loh, berarti kita juga kalau kita nggak bekerja, berarti kita nggak boleh makan. Mau nggak adik-adik? Ya nggak mau lah kak. Ya kalau supaya sehat ya harus makan. Ya, jadi kita harus bisa bekerja sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang malas? Misalnya, oh mamanya bangunin, pagi-pagi mau sekolah dibangunin tidur. Tunggu ma 5 menit lagi enak-enak nih, mimpinya tanggung. Padahal kalau sekolah itu mulainya jam 7 kan. Nah terus bagaimana lagi dengan anak-anak yang tiap hari kerjanya main game aja, ada PR nggak dikerjakan. Apalagi sekarang adik-adik sekarang kan belajarnya dari rumah ya. Nah kalau kayak orang tuanya mungkin dia, ih anakku rajin banget belajar, semuanya di depan handphone. Tapi ternyata untuk adik-adik yang malas, mereka itu bukan belajar tapi main game. Nah itu seperti itu gimana dong? Ya mungkin karena masih kecil adik-adik, mamanya walaupun malas nggak akan membiarkan anaknya kelaparan. Ya kan, walaupun kalian suka main game aja pasti nak makan, pasti disuruh makan. Itu artinya menandakan bahwa mama sangat menyayangi anak-anaknya. Dan kalau misalnya nanti suatu saat kalian sudah besar, kalau masih malas-malas, itu nanti akan merasakan apa hasilnya yang malas. Satu, mungkin kalau dia sekolah tinggal kelas. Ada nggak adik-adik di resort GKP Yogyakarta nih yang suka tinggal kelas? Tentu tidak ada, semuanya pasti pintar-pintar. Kemudian yang kedua, pasti tidak akan mempunyai teman. Nggak mau dong punya teman yang malas-malas, nggak mau. Nah jadi itu kerugian dari anak-anak yang malas. Loh terus gimana kalau misalnya anak-anak yang rajin? Suatu saat dia akan merasakan hasilnya dan hidupnya akan lebih baik lagi. Dia akan bisa memperoleh apapun yang dia mau. Dan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dia juga bisa menolong teman-temannya, bisa menolong orang lain. Tapi dengan catatan, bukan menolong orang yang malas. Nah, kakak mau menceritakan satu cerita tentang binatang adik-adik. Seperti yang dikatakan di dalam ayat hafalan kita hari ini. Oh iya, sebelum kakak bercerita, kita menghafalkan ayat dulu ya. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Jadi kakak akan buatkan gerakannya. Adik-adik ngikutin ya sambil ngapalin biar gampang. Oke, Amsal kita bikin tangannya segitiga. Amsal, sebentar ya, kakak lepaskan dulu mic-nya. Oke, caranya begini. Amsal 6 ayat 6. Bunyinya seperti ini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Ayo adik-adik, kakak ulangi sekali lagi, kemudian dicoba ikutin, dihafalkan kalau bisa. Ya, kita ucapkan sekali lagi bersama-sama. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, jadilah bijak. Nah, itu ayat hafalan kita adik-adik. Kakak yakin adik-adik semuanya dengan gerakan yang tadi semuanya sudah hafal. Nah, kalau dilihat dulu tadi, kita manusia disuruh belajar kepada semut. Hebat ya adik-adik, benar, semut itu kecil loh. Nah kenapa coba, mau tahu nggak adik-adik kenapa kita disuruh belajar dari semut? Oke ya, kakak akan bercerita. Suatu hari pada saat musim panas, binatang-binatang di dalam suatu taman atau hutan, binatang-binatang itu merasa sangat senang sekali
Mereka bermain damai dengan sesama binatang yang lain. Karena apa? Pada musim panas itu mereka sangat gampang memperoleh makanan. Makanannya apa kak? Mereka kan gak masak. Ya iya, ada yang makan akar-akar pohon, ada yang makan daun-daunan, dan ada yang makan buah-buahan. Dan semuanya itu tersedia pada saat musim panas. Mereka tidak usah capek-capek. Kalau aku pengen makan tinggal naik pohon, kalau aku pengen makan tinggal gigitin daun. Pasti dapat makanan. Nah, tetapi ada suatu binatang yang sangat kecil sekali. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa nama binatang yang sangat kecil itu? Dan itu seringkali adik-adik pasti lihat. Tara, coba kakak mau tanya GKPS Yogyakarta. Ini namanya apa adik-adik? Asik. Kakak dengar loh, GKPS anak sekolah minggu GKPS Yogyakarta jawabnya itu semut kakak. Ya betul, ini namanya semut. Semut itu ukurannya sangat kecil sekali. Saking kecilnya mereka seringkali mati terinjak, baik itu oleh manusia yang lewat dan oleh binatang yang sedang bermain. Tetapi apa? Walaupun mereka kecil, mereka itu sangat rajin sekali bekerja, tidak kenal lelah. Selama musim panas itu mereka selalu bekerja. Mereka mengumpulkan, mencari makanan dari satu tempat dan membawa ke dalam sarang mereka. Mereka juga tidak mencari makanan untuk diri sendiri adik-adik, tetapi mereka mencari makanan untuk sekelompok mereka dan mungkin jumlahnya sangat ribuan. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu bahwa suatu saat nanti ada saatnya mereka itu tidak bisa keluar dari sarang mereka, dan mereka itu hanya tinggal menikmati saja, yaitu pada saat musim dingin. Dan mereka itu juga paling dikenal itu saling tolong menolong. Dan sangat luar biasanya adik-adik, semut itu bisa membawa beban atau makanan 10 kali dari berat badannya. Ayo, kalau ditanya kita, mungkin kayak kakak nih, berat badannya 60 kilo, bawa 10 kilo aja udah aduh capek. Tapi kalau semut tidak, dia bisa membawa barangnya itu 10 kali berat badannya. Pada suatu pagi ketika sang semut keluar untuk mencari makanan, seperti biasa mereka bersama-sama berbaris membawa makanan masuk ke dalam sarang dengan sukacita, dan keluarlah seekor apa ini adik-adik? Kalau tadi GKPS Yogyakarta, ini GKPS Semarang. Kira-kira tahu gambar apa nih? Ya, tahu deh, belalang kak. Betul, ini belalang. Datanglah seekor belalang ketika melihat barisan semut itu sedang mencari makan. Maka si belalangnya berkata seperti ini kepada semut. Hai semut, ngapain sih kerja terus? Lihat dong aku, makanan di sini banyak, tinggal ngambil. Makan, tidur, jalan-jalan, makan, gitu dong. Ngapain kamu capek-capek? Nikmati dong hidup ini. Kemudian si semut menanggapi perkataan belalang. Kenapa belalang? Kamu tidak sedang melihat kami bekerja? Kami mencari makan. Karena suatu saat nanti, di saat musim dingin, kami akan menikmati. Dan kami tidak mau kelaparan. Semut, ya nggak mungkin lah. Lihat aja di sini, banyak makanan gini, ya nggak mungkin kurang. Gak usah takut deh. Pokoknya makan terus. Ya udah, terserahmu aja deh Lang. Bagi kami yang malas itu yang nggak makan. Kemudian semut pergi meninggalkan belalang. Musim panas pun berlalu dan padang rumput sudah mulai ditutupi oleh salju, termasuk pohon-pohon, dan sang semut sudah masuk ke dalam sarangnya dan mereka menikmati musim dingin. Dan apa yang terjadi di luar sana dengan belalang? Belalang, aduh, aku lapar, aku nggak punya makanan, aku nggak kedinginan. Bagaimana ini? Bagaimana kalau aku mati di sini? Kemudian dia mengingat perkataan semut
pada waktu itu bahwa semut akan menikmati musim dingin ini di dalam sarangnya. Dia mencari sampai dia ketemu sarangnya semut, dan kemudian dia melihat, dia mengetuk, hai semut, tolong dong bukakan pintu, aku kedinginan nih, aku kelaparan, tolonglah aku. Badannya sudah lemas adik-adik karena udah kedinginan dan lapar. Kemudian semut membukakan pintu, dan tiba-tiba ketika pintu dibuka si belangnya brak, pingsan jatuh. Dan si semut, karena mereka suka diejek, apakah semut menolong? Ya, karena mereka binatang yang suka menolong, mereka bergotong royong mengangkat badannya belalang ke dalam sarang mereka dan memberinya makan dan memberikan kehangatan, mendekatkan dia ke perapian supaya badannya hangat. Kemudian setelah badannya si belalang sudah membaik, musim panas pun sudah akan tiba lagi. Kemudian si semut berkata kepada lalang, "Belalang, kamu sudah mengerti bukan? Bagaimana rasanya kalau menjadi pemalas? Untung kami masih mau menerima kamu, walaupun kamu sering menyakiti kami. Kalau tidak, kamu akan mati kelaparan." Kemudian apa kata si belalang? Baiklah semut, saya minta maaf ya. Saya suka mengejek kalian yang rajin. Saya akan rajin bekerja supaya tidak kelaparan lagi. Terima kasih ya sudah menolong saya. Dan si belalang pun hidup dengan rajin. Nah, sampai di situ firman Tuhan adik-adik. Apa yang bisa kita dapat dari firman Tuhan hari ini? Bahwa kita harus rajin, tolong menolong, dan suka membantu dan saling mengasihi. Misalnya GKPS Yogyakarta, apa yang bisa adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Kata anak sekolah minggu GKP Yogyakarta, bangun pagi kak, nggak usah berkali-kali dibangunin baru bangun. Oke. Semarang, makan sendiri untuk adik-adik yang sudah bisa makan sendiri. Tegal, buang sampah ke keranjang sampah. Kemudian dan yang terakhir GKPS Pekalongan katanya, rapikan mainan ya sehabis bermain. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik, tapi kakak akan punya tugasnya nanti kakak akan kirimkan kepada kepada pengurus resort Yogyakarta, dan kakak minta adik-adik nanti mengirim ke kontak kami, nanti akan diberitahu lebih lanjut. Dan untuk 5 orang pengirim yang paling cepat dan hasil yang terbaik, nanti GKPS Resort Bandung akan mengirimkan hadiah. Terima kasih, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur padamu Tuhan, karena Tuhan telah menemani kami dalam kebaktian kami pada hari ini. Kami sangat senang sekali bisa bernyanyi, menghafal ayat dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah sampai kepada kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang rajin, tidak malas-malasan dan suka menolong siapapun. Kami juga mendoakan semua anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, khususnya guru sekolah minggu dan sekolah minggu GKPS Resort Yogyakarta, supaya tetap di dalam sukacita, semangat, sekalipun kami harus sekolah minggu secara online. Kami juga mendoakan teman-teman kami yang sakit, kiranya bisa mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, supaya kami bisa ceria kembali menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya kita mengumpulkan persembahan. Buat adik-adik semua, sekarang persembahannya diambil, terus dilipat yang bagus. Udah, kalau udah kita sama-sama angkat persembahannya. Terus kita sama-sama bilang ya kak, 1, 2, 3 ya. Hubere doon, hubani harajaon ninai bata. Amin. Oke, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau bernyanyi Ijon Adon Kuat.
Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita menyudahi kebaktian kita berdoa. Kita tundukkan kepala dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam kebaktian kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Pujian kami Tuhan, doa kami dan firman Tuhan yang sudah kami terima, kiranya Tuhan berkati Tuhan supaya kami bisa tetap bersuka cita dalam melakukan setiap aktivitas kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan berkati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan kebaktian kami. Kiranya Tuhan yang berkati semua anak-anak sekolah minggu GKPS pada umumnya dan GKPS Resort Yogyakarta pada khususnya, supaya di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan kami selalu sukacita dan Tuhan berikan kesehatan kepada kami dan kami bisa tetap mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, O Yesus hasomani hanami haganuk, pasada uhur nami haseto rangganuk, seng boidalan nami salakah natorsa, dobham hasomanami torang age huja. Amin.